Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Di video kali ini, saya akan membawakan cerita horor berjudul KKN di Desa Perewangan yang ditulis oleh akun Twitter Rama Atmaja. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, pastinya Lembar Misteri nggak akan berkembang, Bob. Ini juga nggak kalah penting, Bob. Jangan lupa support juga akun Twitter Rama Atmaja dengan cara follow akunnya yang saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kuy, kita simak ceritanya. Pada hari yang ke-18, kelompok yang diketuai oleh Ufi mengadakan program kegiatan untuk murid-murid SD di kampung itu. Salah satu kegiatannya adalah acara penjelajahan antar SD di beberapa pos. Kegiatan berawal dari pagi hari dan sudah selesai pada siang hari itu juga. Kelompok Ufi pun akhirnya merasa senang atas kesuksesan acara yang mereka laksanakan hari itu tanpa mendapatkan kendala apapun. Bisa dikatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu program unggulan bagi kelompok mereka. Ketika semua teman-teman Ufi sedang merayakan keberhasilan mereka, tampak Edi yang hanya duduk di teras dengan kepala menunduk. Karena sikap yang ditunjukkan oleh Edi berlangsung cukup lama, akhirnya salah satu temannya berusaha untuk menghibur dan bercanda. Namun, seloroh yang dilontarkan seperti ejekan dan usil, sebab menyebutkan nama orang tua Edi. Akan tetapi, Edi yang dari tadi diam menekuri lantai di bawahnya, langsung bangkit dan mencekik temannya yang usil itu. Teman-teman lain yang melihat kejadian itu pun menjadi terkejut dan berusaha menolong pemuda yang sedang tercekik itu. 5 orang pemuda berusaha melepaskan tangan dan menarik tubuh Edi yang berpostur kurus. Namun anehnya, kekuatan yang dimiliki Edi saat itu tak mampu dipatahkan oleh 5 pemuda yang berbadan lebih besar darinya. Padahal secara logikanya, tubuh Edi yang kurus, bahkan mengangkat air galon pun mengeluh tak kuat, pasti bisa ditarik dengan mudah. Tetapi anehnya, 5 pemuda itu tak mampu melerai atau melepaskan tangan yang terus menekan leher salah satu mahasiswa yang sudah hampir kehabisan nafasnya. "Ayo semua ke sini, berani sama aku, akan kuhabisi kalian satu persatu," geram Edi dengan suara memekik. Ufi pun tak berusaha untuk menolong temannya. Dengan mengucap asma Allah, akhirnya pemuda yang tercekik bisa ditarik. Karena cekalan tangan Edi mulai sedikit merenggang. Tak berhenti sampai di situ, Edi yang tubuhnya telah dikuasai oleh sosok gaib berlari ke kamar nomor 4, lalu duduk di atas kasur sambil sesekali menggeram. Raut wajahnya yang terlihat murka tak bisa mengenali teman-temannya. Bahkan kata-kata umpatan keluar dari mulutnya sambil menunjuk ke arah Dudu dan pemuda yang dicekiknya tadi. "Kalian tidak sopan, aku tandai kamu." Setelah menghardik, tubuh Edi tiba-tiba terkulai dan tertidur di atas kasur. Kejadian tersebut di waktu sore hari sekitar pukul 16. Tapi keadaan sudah sangat gelap seperti menjelang maghrib. Apalagi cuaca pun sedikit mendung. Kok sampai bahaya begini sih? Apa sebaiknya aku lapor saja ya? Tapi apa mungkin mereka akan percaya? Berbagai macam pertanyaan berkecamuk di pikiran sang ketua kelompok.
karena dia semakin merasa tertekan dan tidak betah atas beberapa kejadian aneh yang membuat dirinya sering merasa pusing. Ufi lantas menyuruh teman-temannya untuk membiarkan Edi beristirahat, sedangkan dua mahasiswa yang bernama Dudu dan Eza diajak berbicara di salah satu ruangan yang lainnya. "Sebenarnya apa yang telah kalian lakukan di rumah ini?" tanya Ufi langsung kepada dua pemuda itu. "Kok aku merasa semua kejadian tadi tertuju pada kalian?" lanjutnya lagi. Namun dua mahasiswa itu hanya menggeleng pelan, seperti tak tahu dan tak merasa melakukan kesalahan apapun. Salah satu mahasiswa yang bernama Igun sempat beberapa kali datang ke posko yang pertama, yaitu warung milik Bu Narsi. "Betahkah kalian di situ?" tanya si pemilik warung itu. "Dibetah-betahkan, Bu. Ya, mau bagaimana lagi?" jawab si Igun. "Kalian jangan sampai berbuat yang aneh-aneh ya. Mudah-mudahan tak ada yang mengganggu," ujar Bu Narsih lagi. Igun pun terdiam karena tak ingin semua hal aneh yang terjadi diketahui oleh orang lain. Tetapi hatinya sebenarnya juga penasaran dan bertanya-tanya, kenapa Bu Narsih sampai bilang seperti itu. Berbagai macam gangguan dan hal aneh pun mulai sering terjadi setelah hari itu, yaitu mulai dari seperti ada orang yang berlalu lalang, suara-suara ketukan di pintu, bahkan sampah di belakang pun secara tiba-tiba menjadi acak-acakan. Lalu hari yang sangat mencekam pun akhirnya terjadi. Pada hari itu, hampir semua mahasiswa harus pergi ke kampus untuk registrasi praktik kerja lapangan. 16 orang teman-teman Ufi yang mengambil di jurusan pendidikan semuanya meninggalkan posko. Hanya tersisa 2 orang saja di rumah besar itu. Ufi dan Edi yang mengambil jurusan pertanian tak perlu melakukan registrasi. Jadi di bangunan itu hanya 2 orang pemuda itu sajalah yang dengan terpaksa harus selalu berada di posko untuk berjaga. Meskipun pada awalnya Ufi juga berniat ingin pergi ke kampus juga, tapi diurungkannya sebab tak mungkin meninggalkan posko karena semua mahasiswa telah pergi. Rumah besar dan kuno itu hawanya terasa sangat aneh dan menyeramkan saat dalam keadaan kosong. Bulu-bulu halus di badan Ufi sering meremang bila berjalan menuju ke arah ruangan tengah dan belakang. Sebagai ketua, Ufi memang terpaksa untuk bertanggung jawab atas segala kondisi dan keadaan. Di dalam rumah yang beraura negatif itu, dia hanya berdua dengan temannya yang bernama Edi. Tetapi lagi-lagi Ufi bernasib sial karena temannya itu ngotot akan pergi ke tempat pacarnya yang berada di posko lain. Meskipun pamitnya hanya sebentar dan di siang hari, namun hati Ufi pun merasa ketar-ketir bila berada di bangunan tua itu sendirian saja. Pada pukul 2 petang, setelah mengurus beberapa program, Ufi kembali ke posko yang tak ada satu orang pun selain dirinya sendiri. Untuk menghilangkan kesunyian dan menghibur diri, dia akhirnya berinisiatif untuk bermain game di perangkat laptopnya. Saat Ufi sedang asik menatap layar benda persegi 4 itu, ekor matanya tak sengaja melihat ke arah sampingnya. Sesosok tubuh yang tinggi besar dan berwarna merah seperti sedang mengawasi dirinya. Sontak dia menoleh, namun sosok itu tak terlihat lagi. Ketika kembali menatap layar laptop, sosok itu muncul lagi dan kini terlihat tepat di antara lorong antara kamar yang kedua dan ketiga. Perasaan Ufi menjadi cemas, ketakutan pun juga menghampirinya. Apalagi di kamar yang ketiga terdengar seperti ada banyak orang, suara orang-orang yang mengobrol dan tertawa.
bahkan ada yang menangis pula, langsung membuat jantung Ufi berdegup kencang. Duh, apes ini mah, ya Allah. Ufi langsung berlari ke kamar untuk mengambil kunci motor dan helm. Hawa di dalam kamar terasa pengap dan panas. Sekian lama mencari helm, akhirnya dia baru teringat bahwa benda tersebut telah dipinjam oleh Edi. Dengan tubuh gemetaran, Ufi segera keluar dari kamar tersebut. Akan tetapi, baru saja mencapai keluar dari pintu, suara tertawa yang nyaring dan melengking di kamar yang ketiga terdengar. Dan kejadian aneh berikutnya, tubuh dan kaki Ufi langsung tak dapat bergerak sama sekali. Ya Allah, apalagi ini? Aku berlindung kepadamu dari hal-hal buruk yang menimpaku ini. Ufi hanya bisa berucap dalam hati untuk meredakan rasa takutnya itu. Tak berapa lama kakinya bisa digerakkan kembali, tetapi karena rasa penasaran yang memenuhi pikiran, entah perbuatan bodoh atau konyol, Ufi malah menghampiri pintu kamar yang ketiga itu. Rasa takutnya memang belum hilang, tetapi Ufi tetap membuka pintu kamar dengan tangan gemetar sambil menahan napas. Setelah pintu terbuka, jantung Ufi seakan langsung berhenti berdetak saking terkejutnya. Mulutnya ternganga, sepasang matanya pun membeliak, manakala dia melihat penampakan yang ada di dalam kamar itu. Sesaat Ufi seperti mematung, karena bingung harus berbuat apa. Sedikit suara pun tak mampu dikeluarkan dari tenggorokannya. Padahal saat itu hatinya sudah terlalu takut yang teramat sangat, ketika di hadapannya ada dua sosok yang sedang duduk di atas kasur usang. Tubuh kedua sosok yang terbungkus kain putih lusuh langsung mendongak untuk menampakkan wajah. Sekujur badan Ufi bertambah gemetaran, lalu suara teriakan bisa keluar dari mulutnya. Bagaimana dia tak ketakutan bila dua sosok yang dilihatnya itu menampakkan wajah yang sangat menyeramkan bagi Ufi. Kain putih kumal yang membungkus dua sosok itu saja sudah bisa membuat Ufi hampir kencing di celana. Apalagi saat melihat wajah dua makhluk gaib itu yang sangat hancur. Bahkan bola-bola mata mereka pun melotot hampir terlepas dari rongganya. Ufi berteriak sekencang-kencangnya hingga dia sampai di luar rumah yang bertepatan saat azan maghrib berkumandang. Tanpa pikir panjang lagi, Ufi langsung bergegas menuju ke masjid. Setelah menunaikan sholat nanti, dia bermaksud meminta bantuan kepada salah satu ustadz yang selalu mengajar pengajian kepada anak-anak di kampung itu. Kang, duluan ya, aku harus ke kota karena ada urusan mendadak, ucap ustadz dengan terburu-buru. Padahal Ufi sudah menunggu di teras masjid cukup lama. Aduh, amsyong dah, gumam Ufi. Kakinya langsung terasa lemas, seperti baru mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan. Pemuda itu pun kebingungan, hendak pulang ke posko masih diliputi oleh rasa takut. Ingin pergi ke kepala dusun pun dia merasa segan, sebab sudah beberapa kali dia menceritakan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Selalu tak mendapat respons yang baik dari lelaki yang menjabat sebagai kepala dusun itu. Ufi masih berjalan dengan gontai. Badannya terasa letih dan jantungnya tak berhenti berdebar dengan kencang saat terpikir akan kembali ke posko. Ketika melewati warung Bu Narsi, wanita itu melambaikan tangan seraya berteriak, "Sini, makan dulu Kang." Seperti mendapat angin segar,
Ufi tak menyanyiakan panggilan itu. Setengah berlari, langsung dihampirinya warung makan itu. "Bu, makan sama ayam goreng satu ya," ucap Ufi setelah duduk di sebuah bangku yang tersedia. Sambil menyiapkan makanan, wanita pemilik warung berkata, "Kasihan banget kalian. Kamu pasti kaget ya karena diganggu oleh mereka." Ufi sedikit terkejut, tetapi berusaha menyembunyikan hal yang terjadi. Lalu dia bertanya basa-basi, "Maksudnya gimana, Bu?" "Tidak apa-apa. Sudah, kamu di sini saja dulu. Soalnya mereka jahil. Namanya juga rumah sudah hampir 6 tahun tak berpenghuni. Apalagi rumah sebelahnya milik Pak Wahyu itu yang sudah 2 tahun terbengkalai akibat kebakaran juga didiamkan saja. Sudah bisa dibayangkan apa saja yang ada di rumah itu." Bu Narsih menerangkan sedikit tentang rumah-rumah yang telah lama tak berpenghuni itu. Ufi yang sedang menikmati makanan hanya menanggapi penjelasan dari Bu Narsih itu dengan tersenyum sedikit. Kemudian dengan nada setengah berbisik, Bu Narsih melanjutkan cerita lagi. "Rumah itu dulu milik ibunya Pak Budi. Beliau adalah salah seorang yang terkenal sebagai tukang urut pada zamannya. Tetapi suatu hari beliau meninggal secara mendadak dan aneh. Warga pun bertanya-tanya, ada apakah dengan ibunya Pak Budi? Banyak pula yang bilang kalau keluarga itu memiliki peliharaan atau penjaga yang berwujud buta merah. Namun, ada warga yang mempercayai akan hal itu, tapi ada juga yang tidak." Makanan di piring telah habis, tetapi Ufi belum mau beranjak pergi. Selain tak ingin sendirian berada di rumah itu, dia juga masih penasaran oleh cerita selanjutnya yang disampaikan oleh wanita pemilik warung itu. "Dari sini, Ibu sering melihat beberapa keusilan penghuni rumah itu, baik yang merah berdiri di depan pintu rumah, atau perempuan yang sering usil naik di boncengan motor warga yang melewati rumah itu pada malam hari." "Iya, Bu, teman kami pernah ada yang kerasukan, tapi untungnya tidak lama langsung bisa sadar," timpal Ufi yang keceplosan. "Sudah, jangan cerita hal itu kepada siapapun. Simpan saja sendiri kejadian itu dan jadikan sebagai pelajaran." Bu Narsih lalu segera melayani beberapa pembeli yang baru datang. Barulah ketika azan Isya berkumandang, terlihat Edi datang dan akan masuk ke posko. Dari tempat Bu Narsih, Ufi melihat temannya itu mengangguk, lalu akan memutar arah motornya. Di, kamu mau kemana?" Ufi dengan setengah berlari menghampiri dan berteriak karena tak ingin ditinggalkan temannya lagi. "Lah, kok kamu ada di sini, Vi? Bukannya tadi di dalam sedang main game? Kamu tadi malah menyuruh aku beli makanan kan?" jawab Edi dengan raut wajah keheranan. Secara refleks, Edi langsung menoleh arah posko. Dia pun sangat kaget karena dia tadi melihat posko dalam keadaan terang dan terlihat enak dipandang. Tetapi saat dilihat kembali menjadi gelap gulita, sedangkan pintu yang di samping tampak sedikit terbuka. "Anjir, mulai lagi, Vi. Bagaimana nih?" Edi langsung terlihat ketakutan. "Sudah, masuk saja. Kita kan berdua," ujar Ufi, meskipun perasaan takut juga masih menyelimuti hatinya. Dia tak ingin bila posko dalam keadaan kosong, sebab masih ada beberapa barang teman-temannya yang berada di dalam kamar. Akhirnya, Ufi dan Edi bersepakat untuk tidur di kamar yang paling depan. Setelah mengunci pintu kamar, mereka berdua mencoba untuk tidur. Di hari-hari biasanya, mereka selalu tidur larut malam karena mengerjakan tugas atau bermain game dulu. Di malam itu, baru pukul 9 saja, dua orang pemuda yang diliputi perasaan was-was dan ketakutan lebih memilih untuk segera tidur saja. Akan tetapi, belum sampai terlelap,
mereka terbangun lagi karena mendapatkan gangguan. Ufi yang duluan terbangun langsung berteriak untuk membangunkan temannya. La ilaha illallah, di, gempa di. Teriak Ufi karena merasakan ranjangnya bergetar dengan hebat. Anehnya pula, keadaan di kamar itu seperti di kamar yang ketiga. Keterkejutan Ufi tak sampai di situ saja. Temannya itu memang langsung bangkit dari tidur dengan posisi tubuh membelakangi Ufi. Tetapi kepala Edi berbalik tanpa memutar tubuhnya. Ufi pun hampir mencekik temannya itu, manakala mata Edi yang melotot berwarna putih semua dan mulutnya menganga lebar. Ya Allah, ampun, ya Rob, lindungi aku. Setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Ufi dan Edi langsung tak sadarkan diri. Ketika siuman dari pingsannya, Ufi mendapati dirinya tertidur di atas lantai, sedangkan temannya masih terlelap di pojokan tempat tidur. Di, kita subuhan yuk. Ufi membangunkan Edi dengan perlahan sambil menahan takut. Namun karena azan subuh sudah terdengar, diberanikan diri untuk mengajak temannya itu. Ufi bisa bernapas lega saat temannya langsung membuka mata dengan normal, lalu mengangguk pelan. Sepulang dari masjid, mereka tak langsung kembali ke posko, tetapi berjalan ke posko yang lain untuk menenangkan diri dan bertemu dengan teman-teman yang berada di tempat berbeda. Posko 32 yang ditempati oleh Ufi dan kawan-kawan terletak di desa C, sedangkan yang akan dikunjungi adalah Posko 34 yang berada di desa B. Dua pemuda itu berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun. Mungkin masing-masing masih memikirkan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami semalam. Setelah sampai dan bertemu dengan teman-teman yang berada di posko lain, ternyata malah mendapatkan cerita-cerita menyeramkan juga yang dialami oleh teman-temannya. Pada awalnya, mereka yang di posko 34, para perempuan dan laki-laki juga disatukan dalam satu rumah. Baru 2 hari menempati posko, datang seorang tokoh agama setempat yang menganjurkan agar mereka tinggal terpisah. Menurut si bapak itu, tak baik bila laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tinggal di dalam satu rumah. Teman-teman perempuan akhirnya mencari tempat lain, yaitu rumah yang lebih kecil, tetapi juga merupakan bangunan tua. Walaupun pada mulanya mereka cukup senang karena mendapat harga sewa yang murah, tetapi baru menempati 1 malam saja sudah mendapatkan bermacam gangguan menyeramkan. Pada saat hari telah larut, mereka yang akan bersiap untuk beristirahat dikejutkan oleh suara-suara benda-benda yang berjatuhan, seperti gelas kaca yang jatuh, perabotan yang dibanting, dan lain sebagainya. Padahal rumah yang mereka tempati tidak ada barang sama sekali dan kosong tanpa perabot apapun juga. Pada keesokan paginya, tokoh agama datang ke posko lagi dan mengizinkan mereka menempati satu rumah lagi karena merasa khawatir sebab bangunan tua tersebut adalah tempat terjadinya tragedi pembunuhan yang telah menewaskan satu keluarga. Setelah mendengar cerita tersebut, Ufi dan Edi kembali pulang ke posko. Mereka dengan perasaan yang bingung dan hati gundah. Keesokan harinya, teman-teman Ufi pun berdatangan lagi. Seorang pemuda yang bernama Igun dengan raut wajah marah menyeret Eza dan duduk ke ruangan tengah. Kalian tahu, ulah kalian itu benar-benar tidak lucu. Bisa bikin kita bahaya, cecar Igun dengan geram. Kenapa, Gun? Tanya Ufi yang menyusul ke ruangan itu juga. Eza sudah kelewatan batas. Dia colek di kamar nomor 3 dan duduk judi di ruang musola. Jadi apa mereka tidak terganggu? Teriak Igun dengan wajah merah padam. Za,
Apa itu benar? Tanya Ufi dengan memendam rasa kesal. Maaf Pak, itu sudah menjadi kebiasaanku. Terkadang melihat Elis aja, aku langsung jadi halu, jawab Eza dengan menunduk. Ufi tak bisa menahan kegeramannya lagi. Ditonjoknya wajah temannya itu sambil mengumpat. Kau tahu betapa tersiksanya kita di sini akibat ulahmu itu. Aku minta maaf Pak, ucap Dudu pelan. Aku sudah tidak sopan telah memakai tempat ibadah untuk dijadikan arena judi. Tambahnya lagi, setelah hari itu, ketika dua pemuda yang telah mengakui kesalahan meminta maaf, tak ada lagi kejadian aneh yang mereka alami. Keadaan pun terasa lebih tenang dan nyaman, hingga tiba saatnya mereka untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing. Pada saat akan meninggalkan bangunan yang telah ditempati selama 40 hari itu, Ufi sempat menoleh ke arah jendela kaca sebelum menaiki kendaraan yang menjemput para mahasiswa. Secara samar-samar terlihat oleh Ufi penampakan wajah seorang gadis yang tersenyum kepadanya. Ufi lantas menghitung jumlah teman-teman perempuan karena takut kalau ada yang tertinggal di rumah itu. Setelah mendapati jumlah yang pas, Ufi hanya bertanya-tanya dalam hati, siapakah sosok perempuan yang tersenyum itu tadi? Ketika sudah di perjalanan, Ufi dan semua temannya merasa lega karena telah bisa melalui segala cobaan dan kejadian di rumah besar yang dijadikan posko tersebut. Termasuk Eza yang merasa lega, tak lagi tinggal di bangunan yang menyeramkan itu. Dia pun akhirnya berani bercerita tentang hal yang dialaminya, yaitu tentang ranjang goyang di dalam kamar nomor 3. Semula, dia menganggap bahwa ketika dia tidur merasakan ranjangnya bergoyang adalah ulah dari teman-temannya yang usil. Tetapi setelah beberapa hari mengalami kejadian itu, maka teman-teman sekamar yang juga mendapatkan gangguan saling bertanya dan menuduh di antara satu dan lainnya. Di dalam kamar yang ditempati 4 mahasiswa itu memang mempunyai aura yang mistis, dengan hawa yang tiba-tiba dingin lalu berubah menjadi panas dan pengap. Keempat pemuda itu pun tak ada yang mengakui kalau sudah berbuat usil. Malah salah satu di antara mereka sering merasa ada sesosok pocong yang menindih badannya ketika ranjang tengah bergoyang sambil berbisik di telinga. Kenapa tak pulang saja? Semua yang mendengar cerita itu menjadi tertegun dan tak ada yang berani berkomentar. Seorang mahasiswa yang bernama Rina pun akhirnya juga mengungkapkan kejadian yang pernah dialaminya. Di malam yang ke-16 hari, dia hanya mampu berteriak sebelum pingsan ketika melihat penampakan sesosok tubuh yang sangat besar berwarna merah yang wajahnya sangat menyeramkan. Sosok itulah yang pernah dilihat Ufi juga. Perwujudan tubuh yang besar dan tingginya hingga menyentuh plafon rumah. Nah, buta abang itulah yang pernah masuk di tubuh Eli dan Edi, tukas Dani yang langsung membuat teman-temannya terkejut dan saling berpandangan sejenak. Lalu ketika mereka melihat beberapa foto yang diambil di ruangan tengah, terlihat ada penampakan sebuah kepala berambut panjang yang berada di antara para mahasiswa itu. Namun mereka merasa bersyukur karena telah bisa menyelesaikan tugas KKN dengan baik dan tak mendapatkan hal-hal yang lebih buruk lagi yang bisa mengakibatkan mereka mendapatkan celaka. Dani merupakan seorang pemuda yang peka tentang hal-hal gaib. Dia bisa merasakan dan melihat sosok-sosok yang tak kasat oleh mata awam. Sebetulnya banyak penghuni yang ada di rumah itu, dari mulai di sumur, belakang WC, dan di dalam semua kamar. Namun entah apa yang membuat mereka bisa menahan amarahnya.
Makhluk-makhluk itu memang merasa terganggu dan ingin meluapkan kemarahan, tetapi sepertinya mereka merasa segan. Mungkin Pak Kordes lah yang sepertinya membawa penjaga dari rumah, sehingga kita semua tak sampai mendapat gangguan yang bisa berakibat fatal. Dan ada yang bisa kita jadikan pelajaran buat Eza dan Dudu, juga termasuk kita semua, harus lebih menjaga perilaku di tempat atau lingkungan manapun. Wejangan dari Dani itu membuat teman-temannya hanya bisa terdiam. Sesaat kemudian, mereka yang masih duduk di kendaraan melirik ke arah Ufi, sedangkan yang merasa diperhatikan masih diam dan bertanya-tanya dalam hati. Penjagaan, aku tidak pernah suka dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana mungkin aku memiliki penjaga? Dan kamu jangan ngarang ya, aku tidak pernah tuh suka dengan hal jaga-jaga begitu, cetus Ufi akhirnya. Orang tua Mufi, mungkin merekalah yang selalu berdoa siang malam untukmu. Penjagaan dari Allah pasti lebih terbaik dari segala penjaga yang ada di muka bumi ini, ujar Dani lagi. Tanpa membantah lagi, akhirnya Ufi hanya bisa membenarkan ucapan temannya itu dalam hati. Kegiatan KKN yang pada awalnya membuat dia merasa malas untuk mengikutinya, ternyata bisa untuk dijadikan pengalaman, serta hal yang tak pernah terlupakan baginya. Ketika bisa melihat perwujudan sosok gaib yang tak enak dipandang, akhirnya membuat Ufi menyadari bahwa ada makhluk lain yang berada berdampingan dengan manusia. Selama kita tidak mengganggu, mereka pun tidak akan mengusik kita. Oke Bob, terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek dan share, serta aktifkan lonceng notifnya, karena subrek itu gratis Bob, dan sebagai penyemangat saya untuk menghadirkan cerita horor dan misteri lainnya. Akhir kata, Bob Jangkung pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.